Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit, I'll bury your side. Today things in my pocket getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit, I'll bury the price. That shit too hot, can't go down until you say something too loud. Please burn my ears now. Hold up, hang on, finding better moments. Slowly show me better movement. Minggu lalu, kita telah belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kali ini, kita akan belajar menulis teks eksposisi. Oleh sebab itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan data. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka. 5. Membuat simpulan. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. 1. Tema atau topik. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang dibuat. 2. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data atau bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Menyusun kerangka. Sebelum pembuatan kerangka eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. 4. Mengembangkan kerangka. Setelah kerangka karangan tersusun, kemudian mengembangkan secara lebih utuh dan lengkap, dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sehingga bersifat informatif, objektif, dan logis. 5. Membuat simpulan. Pada bagian akhir teks eksposisi, rumuskan simpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Contoh kerangka tulisan. Tema, bahan bakar. Judul, bahan bakar Pertalite untuk Indonesia. Kerangka utama, tesis. Perincian topik. A. Definisi. Pertalite merupakan jenis bahan bakar terbaru yang tergolong ramah terhadap lingkungan. B. Harga bahan bakar Pertalite. 2. Argumen. A. Kandungan dalam bahan bakar Pertalite. B. Keunggulan dari bahan bakar Pertalite. 3. Penegasan ulang. A. Alasan menggunakan bahan bakar Pertalite. B. Manfaat menggunakan bahan bakar Pertalite. Contoh pengembangan berdasarkan kerangka tulisan. Ini adalah teks yang utuh dan lengkap berdasarkan kerangka tulisan tadi. Dengan judul, bahan bakar Pertalite untuk Indonesia. Bagian tesis. Pertalite merupakan jenis bahan bakar terbaru yang tergolong ramah terhadap lingkungan. Sebelum adanya bahan bakar ini, masyarakat banyak menggunakan Pertamax, premium, dan juga bensin. Harga bahan bakar Pertalite tergolong murah bila dibandingkan dengan Pertamax. Alhasil, banyak masyarakat yang memilih bahan bakar Pertalite untuk kendaraannya. Bagian argumen. Kandungan dalam bahan bakar Pertalite sangatlah ramah terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan bahan bakar premium yang banyak mengandung racun, timbal, CO2, dan NOx di dalamnya. Keunggulan dari bahan bakar Pertalite adalah bisa membuat mesin menjadi halus ketika digas. Dengan begitu,
dapat membuat mesin menjadi bersih, cepat, dan juga lincah. Penegasan ulang. Pada bahan bakar Pertalite tergolong murah bila dibandingkan dengan Pertamax. Akan tetapi, harga Pertalite lebih mahal bila dibandingkan dengan premium. Itulah sebabnya, masyarakat Indonesia banyak menggunakan bahan bakar Pertalite dibanding dengan premium. Manfaat yang dihasilkannya juga sangatlah bagus untuk mesin. Sekarang kita masuk kepada menyunting teks eksposisi. Langkah penyuntingan merupakan langkah pasca penulisan suatu teks yang bertujuan untuk memperoleh tulisan yang lebih baik. Unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi berkenaan dengan aspek isi, struktur, dan kaidah bahasa. A. Aspek isi. Terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan penggunaan fakta di dalamnya. B. Aspek struktur penyajian, terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Berkaitan dengan aspek ini, kamu pun perlu mencermati bagian-bagian teks, seperti tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Berkaitan dengan aspek ini, juga rincikan topik-topiknya. Jangan sampai ada bagian atau kalimat yang menyimpang, tidak sesuai dengan isi utama. Kalimat semacam itu disebut juga kalimat sumbang. Mungkin pula susunannya tidak beraturan atau polanya tidak jelas, sehingga maksud teks itu sulit dipahami oleh pembaca. C. Aspek kebahasaan. Terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Penyuntingan aspek kebahasaan perlu diarahkan pada keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Dalam hal ini, pemahaman kamu tentang tata bahasa dan poebi sangatlah penting. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Sebelum itu, bacalah teks berikut ini dengan saksama. Audio Jungle. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Rush it too high, can't go down until you say something too loud.